Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Walija dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya akan membahas masalah riba, gharar, dan maisir. Pengertian riba secara etimologi, riba berarti az-ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Di antara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara, riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah pandangan dan tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama riba dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Hukum riba 1. Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 2. Hadis dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat riba yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis riba. 1. Riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. 2. Ribayat, yaitu orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. 3. Riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. 4. Riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberikan hutang. Pengertian gharar menurut beberapa ulama. A. Menurut Imam Syafi'i, gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul, yang paling kita takuti atau tidak dikehendaki. B. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, gharar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. C. Menurut Ibnu Qayyim, gharar adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar. D. Menurut Imam Malik, mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Jenis-jenis gharar. A. Jual beli barang yang belum ada atau madum, seperti jual beli habal, al-habalah atau janin dari hewan ternak. B. Jual beli barang yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tetapi barang tidak diketahui secara jelas. C. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli motor yang dicuri. Hukum gharar.
A. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-katsir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. B. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan atau gharar al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. C. Gharar yang masih diperselisihkan apakah diikuti pada bagian yang pertama atau kedua, misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di dalam tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya karena nampak adanya pertaruhan dari menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikannya. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas atau gharar, di mana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini. Pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantung pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayyub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang bisa disebut berjudi. Agar bisa dikategorikan judi, harus ada 3 unsur untuk dipenuhi. Pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari 2 pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Hukum maisir, niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Surah Al-Maidah ayat 90. Dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari aku bertaruh denganmu,' maka hendaklah dia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajaran bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan.